Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang transaksi murabahah. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Uliata Mariska, Rizna Indarwati, Nailil Maufiro, dan Erina Nur. Untuk slide yang pertama yaitu ada konsep dasar transaksi murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang nampak pada jual beli murabahah adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada perjanjian murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Mekanisme yang dilakukan dalam transaksi murabahah yang dilakukan di sektor perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen, pabrik atau toko ditambah keuntungan. Harga jual dan jangka waktu pembayaran harus disepakati kedua belah pihak. Yang kedua, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Yang ketiga, bila sudah ada barang, maka segera diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Landasan fikih dan fatwa DSN tentang transaksi murabahah. Yang pertama adalah landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan dalam Al-Hadis dari Su'aib Ar-Rumi radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berkata, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, fatwa DSN tentang transaksi murabahah. Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain yang pertama, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Ketiga, jaminan dalam murabahah. Keempat, hutang dalam murabahah. Kelima, penundaan pembayaran dalam murabahah. Keenam, bangkrut dalam murabahah. Karakteristik transaksi murabahah. Di dalam PSAK 102, paragraf 5-17 mengatakan karakteristik transaksi murabahah di antaranya 1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan, di mana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. 2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli penjual dalam pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. 3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. 4. Akad murabahah memperkenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayarannya yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan. 5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah pada potongan itu merupakan hak pembeli, sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati, maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad, maka potongan tersebut adalah hak penjual. Pengakuan dan pengukuran.
Konsep pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah pada PSAK nomor 59 mengatakan bahwa yang wajib mencatat transaksi tidak hanya penjual saja, pembeli juga mencatat transaksi tersebut. Sehingga PSAK nomor 102 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah dari sudut pandang penjual dan pembeli. Rukun transaksi murabahah. Yang pertama yaitu pembeli. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Yang kedua yaitu penjual. Penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. Namun terkadang bank juga menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang. Akad wakalah terjadi ketika nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan atas nama bank. Yang ketiga yaitu objek akad murabahah atau barang dan harga. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan lain-lain. Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafon pembiayaan. Yang keempat yaitu ijab dan qabul. Ijab kabul disebut juga dengan akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan murabahah. Syarat murabahah. Yang pertama yaitu penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian yang dilakukan secara hutang. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan.